Jokowi hianat, rakyat melarat, benarkah Jokowi bisa dipenjara? Niat dan tindakan pengkhianatan negara sudah dapat diproses. Tidak perlu tunggu realisasi. Pernyataan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sangat serius. Menurut Hasto, yang bersumpah dan berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan di hadapan rakyat Indonesia bahwa Jokowi memang pihak yang minta perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Hasto PDIP akui ada permintaan 3 periode dari Pak Lurah. Saya siap bertanggung jawab secara hukum isu penambahan masa jabatan Jokowi menjadi presiden 3 periode kini menjadi bola panas. Setelah diungkap oleh politisi PDIP Adiana Pitupulu, lalu dibantah oleh Puan Maharani. Hari ini kemudian diangkat lagi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pernyataan ini sekaligus membuktikan bahwa sudah ada mens rea atau niat jahat untuk melanggar konstitusi yang membatasi periode jabatan presiden hanya 2 periode saja. Bahkan mens rea ini dapat dikatakan sudah ditindaklanjuti dengan tindakan atau actus reus. Tentu saja tindakan atau actus reus tersebut tidak dinyatakan secara berlangsung, tetapi disuarakan melalui berbagai saluran, antara lain melalui Menteri Kabinet, Asosiasi Perangkat Desa, relawan atau masyarakat dalam berbagai kesempatan kunjungan Jokowi. Yang kompak memeriahkan 3 periode, bahkan tindakan actus reus pelanggaran konstitusi melalui gugatan konstitusi juga pernah dimainkan. Ada pihak yang menggugat konstitusi agar presiden 2 periode boleh menjabat wakil presiden. Permohonan gugatan diperlukan serta diajukan oleh Ketua Umum Partai Berkarya Mohdi Purwo Pranjono atau PR dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Pemohon berharap MK membolehkan presiden 2 periode jadi calon wakil presiden atau cawapres. Gugatan ditolak. Semua upaya ini dapat dimaknai sebagai tindakan nyata dari niat untuk memperpanjang periode jabatan presiden yang serta jelas melanggar konstitusi. Meskipun semua upaya dan gugatan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi akhirnya kandas dan ditolak, terutama oleh PDIP seperti diungkapkan oleh Hasto Kristianto dan Adiana Pitupulu. Kader PDIP lainnya, Bahtor Suryadi, juga pernah menyebut hal yang sama. Mens rea dan tindakan atau actus reus pelanggaran konstitusi ini sangat serius karena sama saja sebagai mens rea dan tindakan pengkhianatan negara. Karena pelanggaran konstitusi masuk kategori pengkhianatan negara. Upaya pengkhianatan negara seharusnya sudah dapat dituntut. Tidak perlu harus menunggu sampai upaya pengkhianatan tersebut benar-benar terjadi. Sebaiknya kalau sudah tahu seseorang mau berkhianat pada negara, maka harus dilakukan pencegahan dengan memeriksa dan memberhentikan orang tersebut dari kemungkinan pengkhianatan negara. Sudah waktunya, meskipun sangat terlambat, Indonesia harus kembali menegakkan konstitusi. Partai politik sepenuhnya bertanggung jawab untuk itu. Jangan sampai terjadi ketidakpuasan masyarakat meluas yang bisa memicu kaos seperti terjadi di banyak negara. Sejarah berbicara, pembajakan kedaulatan rakyat tengah dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang seharusnya menjadi penegak konstitusi menjelma penghancur konstitusi. Prahara, begitu kata Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagian orang menikmati prahara ini mungkin sudah terbayang kenikmatan yang akan diterima di kemudian hari. Tanpa peduli dengan moral, etika, dan hukum, begitulah revolusi mental akhirnya berlabuh. Prahara tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang menambah norma baru pada persyaratan batas usia minimum capres dan cawapres yang seharusnya bukan wewenangnya tetapi wewenang DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Bahkan gugatan uji materi batas usia tersebut seharusnya tidak bisa disidangkan karena penggugat tidak mempunyai legal standing, seperti pernyataan 2 hakim konstitusi yang memberi pendapat tidak setuju atau dissenting opinion. Para pakar hukum tata negara terhentak, tidak percaya atas prahara yang sedang terjadi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK Jimli Al-Sidiki, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan Mahkamah Konstitusi berada di titik nadir, di titik tergelap dalam sejarah Indonesia. Semua hakim konstitusi dilaporkan melanggar kode etik, hanya terjadi di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Para pendukung prahara berpesta pora. Meskipun prahara putusan Mahkamah Konstitusi ini diduga cacat hukum, mereka tidak peduli. Mereka berpesta pora berhasil menaklukkan konstitusi
Dibantu dua iblis, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan, meminjam istilah Jimli As-Siddiqi. Pendukung prahara bereforia, putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan karena final and binding, tidak ada upaya hukum lainnya lagi, begitu argumen mereka. Tetapi Profesor Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, tidak sependapat. Mereka memang benar, putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak. Tapi kondisi ini hanya berlaku kalau putusan Mahkamah Konstitusi sah secara hukum. Bagaimana kalau putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah? Apakah wajib ditaati? Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah? Sangat bisa. Begitu menurut pendapat Profesor Denny Indrayana. Alasannya kekuasaan hakim dan kekuasaannya termasuk hakim konstitusi diatur dan dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga hakim tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Kalau hakim melanggar kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti diatur dalam undang-undang, maka putusan hakim tersebut menjadi tidak sah, mengutip penjelasan Profesor Denny Indrayana yang beredar luas di media sosial.